Shalom saudara, dimanapun saudara berada, ada shalom di rumah kita masing-masing. Amin. Hari ini kita mau naikkan penyembahan kita. Kita tidak akan pernah berhenti untuk menyembah Tuhan, karena Dia Tuhan yang sudah bangkit menjadikan kita penyembah-penyembahnya Dia. Amin saudara. Mari kita mau bangkit bersama-sama. Kita mau nantikan Dia. Dia yang akan datang. Dia yang jadi Raja dalam hidup kita saudara. Amin. Pagi ini mari angkat suaramu. Biar Tuhan yang layak disembah. Kami bersyukur Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Kau memilih kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Mari rindukan kuasa Tuhan lebih lagi. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Mari sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Pagi ini kami bersyukur Allah bagi kemenangan kami. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Mari kau yang di rumah, mari percaya. Angkat tanganmu. Mari bersuka bagi Tuhan. Mari dengan iman katakan sama-sama, kami rindukan kuasa-Mu Tuhan. Lebih lagi menyatakan dan ada di bangsa kami. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Mari sama-sama sekali lagi katakan, kami rindukan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami satukan hati kami, kami satukan doa kami, satukan iman kami rindukan keajaiban, kami rindukan saat Roh-Mu tercurah atas semua
manusia, lawatan itu pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Great is our God. Great is Kami percaya namamu Tuhan, itu menara yang teguh. Kesana orang berlari dan akan diselamatkan. Mari sama-sama katakan, bangkit, serukan nama Yesus, 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 maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus, 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 maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari bersuara bagi Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus, 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 maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari katakan nama Yesus, nama Yesus. Dimanapun kau berada, mari bersemangat bagi Tuhan. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Kami percaya Tuhan, kami aman di dalam perlindungan Allah yang maha tinggi. Kami percaya Tuhan, segala kuasa sudah ditundukkan kepada nama yang ajaib, nama Yesus Tuhan. Nama di atas segala nama, Tuhan yang sudah mati dan bangkit, yang kepadanya dikaruniakan nama di atas segala nama. Nama yang menyembuhkan, nama yang melepaskan, nama yang menebus, nama yang menolong kami, nama yang ajaib dan penuh kuasa di dalam hidup kami. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama
percaya setiap sayap-sayap kami Tuhan akan terus menguat. Sayap iman, sayap cinta kami, sayap penyembahan Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan yang menguatkan setiap sayap kami. Sungguh Engkau Tuhan Allah kekuatan kami dan batu perlindungan kami Tuhan. Kepada siapakah kami takut, kami mengandalkan dan menyembah Allah yang hidup. Seluruh selku merekam kebaikan-Mu, ya Aba. Hembusan nafasku menggemakan nama-Mu, Yeshua. Mulutku menyuarakan kedahsyatan-Mu, Roh Kudus. Kehadiran-Mu memancarkan sempurna cinta dan anugerah Sang Pencipta. Kokohkan hidupku tertanam di hati. Ini doa kami Tuhan. Tanam kami di hati-Mu. Tanam kami di hadirat-Mu Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, Di dalam seluruh biar kami tetap melekat kepada-Mu. Hari-hari ini Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan, buat kami tertanam, buat kami melekat, akarku menembus buat kami Tuhan, yang menghalangi boleh tetap ada di hadapan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Mari dimanapun kita berada, Kehadiran-Mu pancarkan sempurna. mari arahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan. Sang Sembah Dia, arahkan hati kita kepadanya. Kekuatan yang baru Tuhan berikan pagi ini, saat ini, dimanapun engkau berada, anugerahnya menjumpai-Mu. Kekuatan yang baru Dia berikan. Tidak ada yang menjadi lemah, tidak ada yang menjadi lebih, karena Roh-Nya menguatkan hidup kita. angin dan desau Roh Kudus. Mari Allah Roh Kudus, biar Engkau yang menghembusi setiap kami, Engkau yang menjumpai akan setiap kami. Mari Allah Roh Kudus, hembusi kami dimanapun kami berada, dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan. Karena orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Ia akan terbang dengan kekuatan sayapnya. Ini Tuhan, sayap kami, sayap iman, sayap pengharapan. Engkau yang memperkuatnya. Kami kokoh dan tidak goyah, karena ada Roh Kudus.
tengah umatmu, dari segala suku bangsa. Kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata yang layak untuk kuberikan, tiada kata untuk memujimu. Namun ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Ku berdiri, berdiri tengah umatmu, dari segala suku bangsa. Kami bawa Indonesia Tuhan di hadapan hari ini, dan telah diselamatkan. Tiada kata yang layak untuk kuberikan, tiada kata untuk memujimu. Namun bukan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesus, Yesus, Yesus.
bawa hati kami. Kami bawa setiap penyembahan. For all Him and true. Sebab semuanya karena-Mu Tuhan. Kami ada sampai saat ini semua sungguh karena anugerah-Mu. Buat setiap kami menyadari Tuhan, for all Him and through Him and through Him, for Him and through, for all Him and through.
Mari bawa hati kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Angkat tangan kita, tinggikan Dia. Tuhan, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dimuliakan. Bagimu segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan, sanjungan, cinta kami, pengabdian kami bagimu Tuhan. Engkau yang layak terima yang terbaik dari hidup kami Tuhan. Sakana rana rana rama, ya rama serada kaya nara lama. Ya rama sekana rama rana rama. Sakana rana rama rama. Ya rama sekana rama rama kaya nara lama. Ralama sakana ralama. To Him be glory.
berdoa Tuhan. Roh-Mu bicara di hati kami Tuhan. Roh-Mu bicara di hidup kami Tuhan. Dan buat hati kami ini berlari kepadamu. Ya Tuhan Jehovah, I worship you. Buat hati kami ini berlari kepadamu Tuhan. Hamba sungguh berdoa Tuhan, dimanapun kami berada hari ini Tuhan, Roh-Mu bekerja dan menghembusi setiap kami. Tidak ada Tuhan di antara kami yang menjadi dingin suam Tuhan. Tapi buat hati kami melekat kepadamu Tuhan. Roh kami menyala-nyala dan hidup kami berlari kepadamu. Abba Father, Engkau Bapa yang baik. Engkau mempedulikan akan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau melihat akan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dimanapun anak-anak-Mu berada, ada Bapa yang memperhatikan, ada Bapa yang mempedulikan, ada Bapa yang mencintai kami. I worship you. I run to you. Tidak ada yang menjauh Tuhan, tapi tangan-Mu menjangkau dan menarik setiap kami Tuhan. Yoderos Oseren. Sekali lagi katakan, semua yang berseru kepadamu Tuhan, semua yang menghadapkan akan pergumulan hidupnya Tuhan, telinga-Mu mendengar akan seruan anak-anak-Mu. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menjangkau, menolong dan menyelamatkan. Abba Father, Kau segalanya buat hidup kami Tuhan. You're the rose of Sharon. You're my God. I worship you. Tangan-Mu Tuhan menyentuh akan setiap kami, memberi berkat dan menolong kami Tuhan. Mari sekali lagi panggil namanya, oh Jehovah, berseru kepada Tuhan. I run to you. Ya Ralambo, you're the rose of Sharon. Oh Jehovah, mari sembah Tuhan. Dimanapun saudara berada, Dia hadir di tengah-tengah kau. Sembah Dia. Ada Tuhan yang menyertai-Mu. Ada Tuhan yang mengasihi-Mu. You're the rose of Sharon. You're the rose of
lihat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Setiap keluarga, setiap rumah. Tangan-Mu memberkati Tuhan. Anugerah-Mu tercurah. Kebaikan-Mu menyertai. Engkau tetap Tuhan yang ajaib di tengah-tengah kami. Yang dalam pergumulan Engkau tolong ya Tuhan. Yang dalam sakit penyakit Engkau sembuhkan. Yang berbeban berat Engkau yang bebaskan. Engkau yang pulihkan. Engkau yang tolongi ya Tuhan. Curahkan berkat yang terbaik dari Bapa di surga. Dan Yesus Tuhan kami menolong kami, menyelamatkan kami. Roh Kudus yang manis ada di tengah-tengah kami. Engkau penolong, Engkau penghibur yang diutus Bapakku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau lihat setiap keluarga, Engkau lihat setiap pribadi Tuhan. Dan Engkau berperkara dengan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan mari bicara di tengah-tengah setiap kami. Sampaikan pesan Tuhan. Buat kami belajar, buat kami di-upgrade, buat kami makin mengerti akan hati Tuhan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Kami terima berkat yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudaraku. Hari-hari ini memang tidak gampang. Banyak hal terjadi, sesuatu yang tidak pasti. Saya percaya semua yang terjadi apapun, yang terburuk sekalipun, Tuhan punya maksud dan rencana yang ajaib dalam kehidupan anak-anaknya. Suatu hari saya berdoa, tiba-tiba roh Tuhan itu meliputi saya. Kemudian Tuhan itu berkata, ada ujian besar-besar. Dan saya melihat ada begitu banyak anak-anak Tuhan sedang tes ujian. Di kelas, di sekolah. Tuhan berkata, ini waktunya. Masa penyalinan. Masa pemurnian dan penampilan. Saudara, Tuhan sedang menguji iman kita. Di mana iman kita dalam situasi seperti ini? Tuhan sedang menguji apakah ada pengharapan di dalam Kristus. Apakah engkau masih mengasihi dan mencintai Tuhan? Dan Tuhan mau berkata, sejauh mana engkau mengenal aku? Dan Tuhan berkata, di mana kesetiaanmu? Ketekunanmu dalam mencari aku? Saudara, Tuhan berkata melalui doa itu, saudara, saya berbincang-bincang dengan Tuhan dan Tuhan itu katakan ini baru permulaan. Ini adalah permulaan di masa yang baru. New season. Orang berkata new season, gambarannya selalu sesuatu yang wow, yang bagus, yang indah. Tidak, saudara. New season itu bisa bicara, saudara. Masa di mana kita sungguh-sungguh menangkap apa yang Tuhan mau. Masa di mana masa perang. Masa di mana masa kita harus lebih fokus lagi pada Tuhan. Sungguh-sungguh mengerti dan menangkap hati Tuhan. Karena akan ada banyak kejadian-kejadian yang mengejutkan yang terjadi. Bukan kejadian yang enak terus, saudara. Nah,
lagi saudara, Tuhan berkata, ada banyak sekali orang-orang, dan saya melihat dalam roh saya saudara, orang-orang begitu panik dan cemas dan ketakutan dan khawatir. Berita banyak macam-macam dari berita virus jelek itu sampai berita akhir zaman, berita tentang chip, berita segala macam saudara. Ini membuat banyak sekali anak-anak Tuhan bertanya-tanya, sampai kapan? Sampai kapan ini? Kalau soal virus, ada begitu banyak orang yang bertanya, sampai Juli kah? Sampai September, Desember, atau tahun depan? Bagaimana nanti? Ada banyak orang khawatir di pekerjaan mereka, di bisnis mereka, di sekolah. Saya punya teman saudara, beberapa anaknya sekolah di luar negeri. Kacau semua saudara. Tidak ada wisuda, tidak ada ujian. Banyak hal membuat, membingungkan, mencemaskan. Saya merasa banget iblis sedang membuat banyak anak Tuhan imannya lemah. Banyak anak-anak Tuhan tidak tenang, kacau semua. Banyak anak-anak Tuhan pengharapannya tidak pasti, imannya gugur, kasihnya luntur. Dan begitu banyak anak-anak Tuhan, saya sedih sekali. Dalam roh itu saya melihat saudara, mereka bertanya, saya mendengar banyak pertanyaan di dalam doa saya itu. Mereka berkata, apakah Tuhan masih bekerja? Kenapa semua ini terjadi Tuhan? Tuhan, Engkau tidak berbuat sesuatu pun. Kami sudah berdoa, kenapa Engkau diam saja Tuhan? Tuhan, Engkau tidak nolong kami Tuhan. Tuhan, Engkau sedang marah, sedang murka kepada kami Tuhan. Saudara, tiba-tiba di roh saya menyeruak sesuatu. Roh itu, saya tahu itu adalah roh kehidupan itu. Roh kebangkitan itu. Roh kemuliaan itu. Roh kuasa keperkasaan itu tiba-tiba bangkit di dalam saya saudara. Dan berkata, lihat nak, lihat semua di Alkitab. Lihat bagaimana cara aku bekerja. Di balik segala penderitaan, di balik segala tekanan, di balik segala kehancuran, kesusahan, apa yang aku kerjakan? Ada kekecewaan, ada kemuliaan yang dinyatakan, ada sesuatu yang dahsyat. Rahasia ilahi, Tuhan berkata, engkau akan tahu itu. Yesaya 43 ayat 19 berkata, lihat, aku membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saya percaya saudara, ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan. Rahasia, misteri ilahi. Mari kita mau buka dan belajar firman Tuhan, Yesaya 37 ayat 1 sampai dengan 3. Judul dari perikop ini adalah Kebangkitan Israel. Saya mau ganti saudara, saya menyebutnya Kebangkitan Gereja Tuhan. Saya memberi judul hari ini, firman Tuhan yang disampaikan, Kebangkitan generasi baru yang rohani. Kita baca di dalam Yesaya 37 ayat 1 sampai dengan 3. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Kekuasaan Tuhan meliputi Yeskiel dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling dan sungguh aku
banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Tuhan berfirman kepada Yeskiel, saudara. Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Saudara, dalam terjemahan Amplified dikatakan tangan Tuhan ada di atas Yeskiel dan membawa Yeskiel keluar di dalam roh Tuhan dan menurunkan aku di tengah-tengah lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering. Saya percaya saudara, dalam kehidupan kekristenan kita ada titik-titik tertentu di mana tangan Tuhan yang kuat itu menekan kita, membawa kita untuk mengerti hati Tuhan. Dalam kehidupan kekristenan kita, saya percaya ada roh Tuhan yang seringkali muncul di titik-titik di lembah kekelaman kita, di lembah kematian kita, di kegelapan, di tengah-tengah kehancuran, kesesakan dan tekanan. Ada roh Tuhan yang datang mendesak di roh kita untuk kita mengerti dan menanggapi kerinduan hatinya. Nah, demikian juga dengan Yeskiel. Yeskiel dibawa roh Tuhan dalam sebuah, di tengah-tengah lembah. Lembah itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Tulang-tulang manusia ini berserakan gak menjadi satu. Dalam satu lembah terbuka, bertaburan tulang-tulang manusia. Saya percaya saudara, hari itu Yeskiel melihat sesuatu yang sangat miris, sangat menakutkan dan mencekam, dibawa ke lembah kematian. Lembah yang menyeramkan sekali, di mana suasananya sangat gak enak. Karena di sana dilihat sangat banyak tulang-tulang kering manusia. Sebenarnya bukankah hari-hari ini kita menghadapi situasi yang sama? Hampir sama menurut saya. Kita sedang ada di lembah ketakutan, lembah kegelapan. Belum pernah terjadi selama saya hidup di generasi sekarang terjadi virus seperti ini, saudara. Belum pernah, saudara. Sangat mengerikan menurut saya. Di mana-mana saya kalau mendengar televisi, saya kadang-kadang lebih baik nggak mau dengar televisi, saudara. Hati saya miris mendengar angka kematian disebut di seluruh dunia akibat dari virus ini. Angka kematian disebutkan, saudara. Hati saya sangat sedih sekali. Saya pernah bermimpi dan saya tolak mimpi saya ini. Karena seperti dalam film, mimpi ini seperti dalam film. Saya melihat dalam mimpi itu ada begitu banyak orang-orang mengeluarkan mayat dari rumahnya, mengeluarkan mayatnya ditaruh di depan rumahnya, mayatnya ditaruh di pinggir-pinggir jalan besar. Mayat itu di pinggir-pinggir jalan sangat banyak, saudara. Mungkin hari itu, pada masa itu, dalam mimpi itu saya berpikir sudah tidak ada lagi tanah untuk kuburan. Sudah tidak ada lagi peti-peti mati. Terlalu banyak orang yang meninggal. Dalam mimpi itu, saudara, suasana sangat mencekam. Dalam mimpi itu semua orang dirundung ketakutan, kecemasan. Ada dalam lembah kematian. Saya berdoa. Setelah mimpi itu saya bangun dan saya berdoa membatalkan mimpi itu, saudara. Tapi ternyata mimpi itu, saudara, ada sebagian besar terjadi, saudara.
Nyatanya angka kematian, hari-hari ini saya mendengar angka kematian di seluruh dunia karena virus jelek ini. Sekian. Saya tidak mau menyebut. Saya percaya saudara, saya berdoa dan stop kematian ini, stop virus ini. Nah saudara, hari-hari ini mungkin kita mengalami saudara lembah kegelapan, lembah kematian di hidup kita. Seperti yang Yeskiel lihat. Ada tulang-tulang kering dalam hidup kita. Ada kematian dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, rumah tangga kita, anak-anak kita. Ayat 3 berkata demikian. Tuhan berkata kepada Yeskiel, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang kering ini hidup kembali?" Yeskiel berkata, "Tuhan, Engkau Maha Tahu Tuhan." Suatu hari saudara, ini terjadi dalam hidup saya. Beberapa tahun yang silam saudara, sudah lama. Tuhan berkata, "Hai anak manusia, lidah, dapatkah tulang-tulang kering dalam hidupmu atas gerejamu hidup kembali?" Lidah, di tengah kematian, aku akan menghidupkan segalanya. Ada kehidupan. Percayakan kau. Seperti Yeskiel berkata, "Tuhan, Engkau Maha Tahu." Saya berkata, "Tuhan, Engkau bisa lakukan apapun kalau Engkau mau Tuhan. Tuhan, Engkau Maha Tahu, Maha Kuasa. Engkau tahu segalanya, apa yang bakal terjadi di depan Tuhan. Engkau tahu segalanya Tuhan, apa yang terjadi setelah virus ini Tuhan. Engkau tahu kapan virus ini berhenti Tuhan. Engkau tahu apapun bisa Kau lakukan Tuhan." Saya berkata, apapun bisa Kau lakukan Tuhan. Saya berkata saudara, Yeskiel kenal betul, percaya sungguh akan Tuhannya. Kenapa saya bisa berkata demikian? Karena Yeskiel diperintahkan Tuhan. Yeskiel, kalau saudara baca ayat selanjutnya, "Bernubuatlah kepada tulang-tulang kering ini." Saya percaya saudara, Yeskiel dia mengenal, sungguh-sungguh mengenal dengan benar Tuhan. Percaya sungguh-sungguh akan firman-Nya, akan perkataannya saudara. Karena Yeskiel begitu disuruh bernubuat, Yeskiel bernubuat kepada tulang-tulang kering itu. Kalau dia nggak percaya, dia nggak akan bernubuat. Coba saudara pikirkan ya secara logika. Saya ini kalau baca Alkitab, saya renungkan, kalau suatu kali saudara disuruh pergi kamu ke kuburan, gali itu kuburan, kamu lihat tulang-tulang kering itu bernubuat sama tulang-tulang manusia itu. Hei, tulang-tulang, masuk otot, masuk daging. Sekarang aku berkata, roh Tuhan, nafas kehidupan masuk kepadamu dan kau hidup kembali. Menurut saya saudara, gila saudara. Gila. Yang mungkin tulang-tulang yang berserakan tengkorak kemudian menyatu dengan otot dan daging jadi hidup kembali. Tidak mungkin. Sesuatu yang sangat tidak mungkin. Nah, saudara, saya mau jelaskan saudara latar belakang dari cerita ini supaya saudara mengerti. Ketika saya membaca latar belakang kisah ini, ternyata memang sebenarnya yang Tuhan katakan kepada Yeskiel sebenarnya sesuatu yang sangat tidak mungkin. Nah, ternyata perikop ini saudara menggambarkan ini tentang bangsa Yehuda yang telah lama
Jadi ini menjelaskan tulang-tulang kering yang sangat banyak yang bertaburan memenuhi lembah itu adalah gambaran kematian dalam suatu peristiwa besar. Jadi dalam masa pembuangan, pada zaman di mana Yerusalem mengalami kejatuhan, saudara, pada masa pembuangan, ada satu peristiwa, saudara, kematian dalam peperangan, kematian dalam peristiwa penaklukan. Jadi itu adalah peristiwa di mana kalau ayat 9 berkata orang-orang yang terbunuh, sebenarnya terjemahan lain orang-orang yang tersembelih. Dalam peperangan tersembelih, ya, kena pedang, saudara, tersembelih oleh pedang dan mati berguguran. Jadi Yerusalem jatuh, Yehuda, bangsa Yehuda berserakan, terjajah, ada dalam pembuangan, hidup dalam pembuangan. Jadi pada waktu itu sebenarnya kalau digambarkan sudah tidak ada harapan untuk bangsa Yehuda. Gak mungkin ada kebangkitan kembali bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda mengalami kejatuhan, habis semua, saudara. Jadi sebenarnya ini peristiwa kesesatan besar yang dialami bangsa Yehuda yang membawa pada satu kondisi tidak ada harapan lagi. Secara kekuatan manusia tidak ada yang sanggup memulihkan kondisi bangsa Yehuda yang tercerai-berai dalam pembuangan, tertawan pada waktu itu. Jadi, saudara, kalau saya gambarkan semuanya, peristiwa waktu itu sangat tidak mungkin. Tapi ajaib, Tuhan berkata, Yeskiel, engkau tahu peristiwa ini? Dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali? Yeskiel, melalui Yeskiel, Tuhan menyampaikan nubuat pemulihan. Saudara, tahukah saudara? Hati Tuhan adalah hati pemulih. Hati Tuhan adalah roh Tuhan adalah roh kehidupan, roh pemulih, saudara. Roh pembaharuan, roh transformasi. Di dalam Tuhan itu tidak ada kematian. Tuhan tidak tinggal diam dan Tuhan berkata kepada Yeskiel, aku memberikan nubuat pemulihan, roh dan nafas kehidupan, rohku sendiri. Saudara, ternyata saudara, Tuhan berkata, Yeskiel, aku menaruh rohku kepadamu. Saudara, ternyata kata Tuhan menaruh roh Tuhan kepada Yeskiel itu menggunakan kata ruah. Ayat 5 dikatakan, lihatlah, aku memberikan nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Dan ayat 6 dan 7 dikatakan, saudara, aku akan menaruh nafas dan roh di dalammu, Yeskiel, dan tulang-tulang kering itu akan hidup. Jadi nafas dan roh dalam terjemahan Amplified itu adalah ruah, saudara. Ruah itu adalah, saudara, artinya, saudara, nafas Tuhan sendiri. Ruah itu adalah roh Tuhan sendiri, roh kehidupan. Jadi hal ini bicara kekuatan dan tenaga dalam Tuhan, yang di dalam Tuhan, tenaga kehidupan Tuhan itu dialirkan kepada Yeskiel untuk bernubuat kepada tulang-tulang kering itu supaya hidup. Nah, kata ruah di sini, saudara, ini adalah kuasa daya cipta
melampaui kemampuan manusia. Dan ruang ini saudara, sama ketika Tuhan Allah menghembuskan rohnya kepada Adam. Itu yang dihembuskan adalah ruang saudara. Nafas kehidupan, roh kehidupan roh Tuhan sendiri yang dihembuskan kepada Adam. Jadi ini sama yang dilakukan Tuhan kepada Yeskiel. Jadi saudara, sekali lagi, ketika saya mendapat firman ini saudara, ini terjadi beberapa tahun yang lalu saudara. Ketika itu kami belum mempunyai gedung gereja. Jadi kami pinjam gudang tembikau. Bahkan setelah itu kami pun berpindah ke tempat yang lain, ke satu gudang yang lebih besar lagi, yang lebih bisa menampung kira-kira kalau kebaktian 200 orang, 250 orang. Jadi pada waktu itu kami mengalami di titik di mana waktu itu pengurus-pengurus, pemimpin-pemimpin, aktivis-aktivis gereja, kami mengalami di mana titik gereja mati dan beku. Apa yang kami lakukan semua rutinitas. Saya waktu itu bisa merasakan kalau kita doa sebenarnya, itu setiap orang pendoa bisa merasakan kehabisan kata-kata, bisa merasakan doa yang gak bisa tembus. Rasanya seperti ada sesuatu yang menindih, beban yang berat, tekanan segitu rupa. Dan saya melihat orang-orang sudah mengalami di gereja kejenuhan, kebosanan, kesuam-suaman, ketawanan, pelayanan begitu kering. Ibadah menjadi ibadah yang semu, tidak ada kuasa Tuhan, tidak ada sesuatu yang bergetar di hati ini, saudara. Saya merasakan tidak ada kehidupan, kita sudah kehilangan Tuhan. Kita ada dalam situasi, menurut saya gereja sudah kelelahan dan hampir mati, saudara. Seperti orang megap, saudara. Nah, hari-hari itu saudara, nah di titik itu, roh Tuhan menekan saya, membawa saya, untuk saya kembali kepada hatinya. Saya tahu saudara, hari itu saya ada di lembah kematian, ada di lembah kekelaman. Dan Tuhan membukakan Yeskiel 37 ini. Ketika saya membaca Yeskiel 37, tiba-tiba di roh Tuhan, di dalam roh saya ada sesuatu yang bergejolak. Saya kaget, saya tahu Tuhan sedang berbicara kepada saya. Tuhan berkata melalui firman-Nya, ini adalah keadaan gerejamu. Engkau sedang menghadapi tulang-tulang ini. Dan Tuhan berkata, bernubuatlah. Engkau jangan diam. Sekarang waktunya. Saat ini juga bangkit, Tuhan berkata. Di tengah kegelapan, di tengah kematian, di tengah ketidakmungkinan, di tengah kehancuran, bernubuat tentang kehidupan, bernubuat tentang pemulihan. Saudara, tiba-tiba saudara, Tuhan itu kasih saya berdoa. Di atas ruang doa itu, saya menyebutnya sujud sotomia. Di ruang doa itu saudara, saya tulis ayat itu dengan huruf-huruf yang besar. Dan kemudian saya tempel di ruang doa saya. Saya tempel di ruang doa saya. Dan
Saya tumpangi tangan. Ayat Yeskiel 37 1 sampai dengan 14. Jadi banyak sekali itu. Karena ukurannya folio saudara. Jadi banyak sekali itu saudara. Dan di ruangan doa itu saya tumpangi tangan, saya berkata-kata. Saya berkatakan firman Tuhan itu persis seperti yang Yeskiel katakan. Persis seperti yang Tuhan katakan pada Yeskiel. Saya berkata dengan suara yang jelas dan lantang. Jadi kalau hari ini saudara ada banyak orang berkata, Bu Linda kalau khotbah, kalau ngomong doa keras sekali katanya. Kadang-kadang mengagetkan. Maaf ya saudara, karena saya ini sudah dilatih oleh Tuhan, sudah terlatih, sudah dari solonya sudah dilatih saudara, terbiasa dengan berkata-kata firman Tuhan dengan jelas dan lantang. Hari itu saya berkata, hai tulang-tulang kering, aku perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus, masuk urat-urat, masuk otot-otot, daging, kulit, lengkap jadi satu, hidup kembali. Menurut saya, hari itu saya seperti orang gila. Dan saya berkata seperti itu, ketika saya berkata, sekarang ruah masuk di dalam mulutmu, dalam rohmu. Tiba-tiba saudara, ini tangan. Saya bertepuk tangan seperti ini saudara. Bertepuk tangan sangat nyaring. Dan saya menghadap utara, selatan. Tuhan berkata, hai nafas hidup dari keempat penjuru mata angin. Aku berkata, ruah masuk ke dalam tulang-tulang kering ini. Jadi saya berkata seperti itu saudara. Sambil tepuk tangan saudara. Bahkan saya sambil jingkrak saudara, lompat-lompat. Dan saya berkata, ruah ada di dalam rohku. Dan saya menghembuskan roh kehidupan, nafas kehidupan. Saya berkata, saya panggil. Saya sambil tepuk tangan keras seperti ini saudara. Saya berkata, nafas hidup, roh kehidupan, roh Tuhan masuk atas gereja. Saya berkata, saya sebut gereja saya saudara. Saya sebut orang-orang namanya. Saya berkata kepada orang-orang itu, tulang-tulang kering hidup kembali. Saudara, saya kata seperti itu setiap hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketujuh, 1 bulan, saya berkata seperti itu terus. Saudara. Menurut saya, orang akan menyebutnya gila. Saudara. Dalam Yohanes 6 ayat 63. Yesus berkata demikian. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tuhan berkata, dengarlah perkataan-perkataan yang aku katakan kepadamu. Firman adalah roh dan hidup. Saudara, firman Tuhan adalah nafas Tuhan sendiri. Firman Tuhan adalah roh hidup Tuhan sendiri. Roh kehidupan Tuhan sendiri. Jadi firman Tuhan itu dahsyat sekali saudara. Alkitab berkata, firman Tuhan itu hidup dan penuh kuasa dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ibrani 4 ayat 12. Jadi firman Tuhan itu hidup dan kuat saudara. Tuhan memakai firman-Nya ketika menciptakan alam semesta ini. Ketika Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan menciptakan dengan firman-Nya, dengan perkataan-Nya saudara. Jadi Tuhan menciptakan dunia ini bukan dengan komposisi tertentu, dengan teknologi yang canggih, bukan dengan sesuatu yang mistik saudara, tetapi dengan ruh saudara. Firman itu
nafas kehidupan, roh yang menghidupkan, kuasa daya cipta. Jadi Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah cakrawala, maka cakrawala itu jadi. Wih, dahsyat sekali firman Tuhan itu. Perkataan Tuhan itu dahsyat. Jadi ketika saya lakukan bernubuat, ruah, terciptalah nafas hidup itu masuk ke dalam tulang-tulang kering. Apa yang terjadi, saudara? Saudara, waktu itu, saya sedang situasi iman saya hebat. Saudara, situasi pada saat itu menurut saya juga situasi yang sangat tidak memungkinkan, menyedihkan menurut saya. Hari-hari saya doa saya penuh tangisan dan jeritan. Hari-hari itu pemimpin, pengurus, koordinator pelayanan, semua saudara tidak sepakat, tidak bersahabat, saudara, tidak percaya. Bahkan suami saya pada waktu itu diserang terus, tuntutan, tekanan datang, disalahkan. Menurut saya hal itu kita letih, capek, saudara, menghadapi situasi pada waktu itu. Pada waktu kegagalan datang terus-menerus dalam hidup kita, bertubi-tubi, itu membuat semangat kita patah, saudara. Ada banyak orang ketika hidupnya mengalami kegagalan terus, lama-lama semangatnya patah. Sudah mundur dan sudah tidak mau lagi mengerjakan. Ada pepatah mengatakan, pelaut yang tangguh dilahirkan karena mengarungi badai yang besar. Ketika kegagalan datang dalam hidup kita, tahukah saudara, Tuhan bisa membuat kegagalan menjadi keberhasilan. Kalau ada orang yang berkata, ya memang sudah takdirnya kamu, hidupmu adalah sampah, bagaimanapun gak bisa berubah. Tapi saya ingin kata, saudara, sampah di tangan Tuhan bisa menjadi emas. Ketika engkau berpikir, Tuhan, aku gak sanggup lagi mengatasi kecanduanku, aku gak bisa lagi mengatasi, Tuhan, kebiasaan burukku ini. Tapi Tuhan berkata, aku Tuhan sanggup melepaskan engkau. Aku Tuhan sanggup membebaskan engkau, menyembuhkan engkau. Dalam keadaan terburuk, seburuk apapun hidupmu, pengalaman terburukmu akan menjadi pengalaman terbaikmu. Kutuk diubah menjadi berkat. Saudara, Tuhan sanggup melakukan apapun yang sangat-sangat tidak mungkin. Dan itu terjadi dalam kehidupan kami, dalam gereja kami. Saya berkata sekali lagi, kalau rumah tangga mau mengalami berantakan, anak-anak mau kacau, hidup tidak karuan, apalagi yang kau alami, yang sesuatu yang sangat tidak mungkin. Bahkan baru-baru ini ada seseorang berkata pada saya, Bu, saya sudah tidak tahan, Bu. Saya akan bercerai. Saya mau mempertahankan pernikahan ini supaya tidak cerai. Tapi saya nggak kuat. Saya ditekan terus oleh suami saya. Saya disalahkan dan saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Difitnah. Bahkan sudah
pengacara sudah dipakai pengacara untuk menekan semuanya. Saya berkata, sekarang bilang, imanmu, percayamu, seberapa engkau mengenal Tuhan, sehebat apa Tuhan. Saudara, Tuhan itu Tuhan yang kita sembah, spesialis di bidang kemustahilan, spesialis di bidang ketidakmungkinan. Jadi apa sih yang gak bisa dibuat oleh Tuhan, saudara? Apa yang bisa dibuat oleh Tuhan? Yesaya 37 ayat 6 dan 7. Aku memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku berbuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku berbuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara bergerak-gerak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamati-amatinya, ayat 8, lihat urat-urat ada dan daging tubuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Ayat 9, maka firman-Nya kepadaku, bernubuat kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan rebuslah kepada orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Dan aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu, ruah itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Ketika saya lakukan firman Tuhan, perkatakan, bernubuat, saya percaya Tuhan yang berperkara, Tuhan yang berperang ganti aku, Tuhan yang melakukannya, rohnya di dalamku. Saya cuma berkata-kata, firman-Nya bernubuat dan mengembuskan nafas hidup itu, ruah itu kepada tulang-tulang kering. Saudara, apa yang terjadi? Percaya saudara, gereja mengalami pemulihan. Pemimpin-pemimpin, pelayan-pelayan Tuhan, kita coba saudara, mereka mulai bersatu kembali. Dan saya melihat pemimpin-pemimpin, pengurus-pengurus mengalami perubahan. Mereka mulai dibongkar, dibersihkan, dan bahkan Tuhan sendiri yang menyingkirkan orang-orang yang bertentangan dengan kami. Ujungnya saudara, saya melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Tuhan memberikan gedung gereja yang besar kepada kami. Hanya dengan perkataan firman, ruah saudara, nafas hidup masuk, nafas hidup mengubah kematian menjadi kehidupan, mengubah kehancuran menjadi keajaiban. Bahkan saudara, hari itu saya mencoret perikop itu berjudul Kebangkitan Israel. Saya coret kata Israel itu menjadi kebangkitan temanku, kebangkitan gereja Tuhan. Saya mengubah menjadi kebangkitan temanku, kebangkitan gereja Tuhan. Saya berdoa saudara, gereja Tuhan hari-hari ini bangkit. Gereja Tuhan bangkit di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah kematian, di tengah-tengah kegelapan. Karena ada ruah, ada roh Tuhan, nafas hidup itu di dalam setiap kita. Ucapkan itu saudara, ucapkan. Dalam lembah kematian, dalam lembah kegelapan, ucapkan terus menerus saudara. Bernubuat dalam hidupmu, bernubuat atas keluargamu, atas anakmu, suamimu, bisnismu, pekerjaanmu, bernubuat atas kotamu, atas Indonesia saudara. Ruah berhembus nafas kehidupan itu atas Indonesia. Saya percaya saudara, generasi baru yang rohani sedang dihidupkan, sedang dibangkitkan di akhir zaman ini.
percaya saudara, struktur gereja ulang bicara menopang kekuatan di dalam gereja. Struktur diubah, struktur dibangkitkan saudara. Gereja akan mengalami sesuatu pembaharuan, suatu kehidupan yang baru. Saya berdoa saudara, ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Atas Indonesia, Indonesia akan mengalami satu lawatan kebangkitan yang belum pernah terjadi. Saya nantikan itu. Sesuatu yang sangat tidak mungkin di zaman ini. Tuhan sedang berkarya yang ajaib dan dahsyat. Apa yang tidak pernah dilihat oleh manusia, tidak pernah timbul dalam hati manusia, tidak pernah terdengar, tidak pernah terpikirkan. Tuhan membuat sesuatu yang baru dan sangat dahsyat atas bangsa kita, atas kehidupan kita. Saya percaya saudara, ini terjadi dalam kehidupan saya. Saya alami dan saya terus akan berkata ini, dan ini juga terjadi dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa, sungguh-sungguh ruh itu memenuhi hidup kita, memenuhi bangsa kita. Dalam nama Yesus. Saya mau berdoa buat saudara, saya berdoa untuk bangsa ini, saya berdoa untuk Indonesia. Saya ingat di ruang doa itu saudara, saya berkeliling dan berjalan dan melompat dan saya berlutut dan saya teriak. Saudara bisa lakukan itu di rumah saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demi nama Yesus Kristus, dengan otoritas dan kuasa Tuhan, aku berkata, roh kehidupan, nafas hidup masuk atas tulang-tulang kering, atas segala kematian kegelapan. Kami berkata, hamba berkata, demi nama Yesus Kristus Tuhan, semua di bisnis, di pekerjaan, di rumah tangga, atas anak-anak, atas sekolahku, atas apapun, demi nama Yesus, kehidupan, pemulihan terjadi, kesembuhan, demi nama Yesus Kristus. Ruah masuk di bisnisku, di keluargaku, ruah masuk di gerejaku, atas pelayananku, ruah masuk atas kehidupan keuanganku, ruah masuk demi nama Yesus. Saudara terus katakan saudara. Saya bahkan hari itu saya tuju utara, selatan, barat, timur. Saya menghadap utara, saya menghadap selatan, barat, dan timur. Dan saya berteriak, nafas hidup, berhembuslah atas tulang-tulang kering. Berhembus. Saya percaya saudara, saya percaya ruh itu bergerak dengan kuat dan dahsyat. Roh Tuhan itu, roh yang hidup, kuat, roh yang berkuasa. Saya percaya Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan sedang bekerja. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, berkati Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Hamba berdoa, berkati Tuhan. Hari-hari ini kami sedang mengalami Tuhan sesuatu yang sangat tidak enak. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua jemaat Tuhan, umat Tuhan, gereja Tuhan, ini waktunya bangkit. Gereja Tuhan, ini waktunya mengerti dan menangkap
kembali kepada hati Tuhan, kembali kepada hati Tuhan, dan mulai bangkit dan berkata-kata, bernubuat, bernubuat, bernubuat di dalam nama Tuhan Yesus. Terus Tuhan, ruh itu memenuhi. Ikara pasiti kiara tata. Ikara sikara lapasiti kiara lapasiti kiara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku akan melihat. Aku akan melihat. Pemulihan itu terjadi. Aku akan melihat kehidupan, kebangkitan, kekuatan, keperkasaan. Aku melihat kemenangan besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.